Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Betapa besar kasih yang Tuhan berikan, kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan yang dapat kami beri. Biarlah dalam ibadah pada hari ini boleh berkenang di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang. Berkatilah setiap pelayanan yang melayani pada pagi hari ini boleh dapat berjalan dengan baik. Mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami terus Tuhan. Sertai kami semua juga. Tuhan berkati ibadah pada pagi hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus urapi Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan memegang ibadah pada pagi hari ini. Berilah kekuatan, berilah kesehatan, umur panjang, maupun dia pelayanan di mana saja. Percaya Tuhan berserta Bapak Pendeta John Sarbunan dan Ibu Sinta dan rombongan dari Kediri. Saya percaya mulai dia start dari rumah menuju apa tugas yang ada di mana, kami percaya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, terima kasih Ibu Joyce Putirai dari Surabaya yang sudah mulai memimpinnya ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Oke, saudara sekalian, mari kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Kita nyanyikan ya dengan hati yang tentu sungguh mengasihi Tuhan ya. Dialah segalanya dalam hidup kita semua ya. Haleluya. Terima kasih, kita nyatakan dialah segalanya, tidak ada yang lain ya. Yang kita sembah di pagi hari ini hanya Yesus Tuhan dan Raja kita selama-lamanya. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Kita pujikan lagu ini, Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya, dialah segalanya dalam hidup kita semua. Amin. Ya. Oh, glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan engkau segalanya bagi kami semua di pagi ini. Biarlah kerajaan-Mu turun, kuasa-Mu dicurahkan pagi ini. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini di hadapan Tuhan. Oh, katakan Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap
jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Di hadapan Tuhan, angkat kedua tanganmu dan katakan bersama, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kepadamu kami percaya, kami berharap, kami sujud menyembah-Mu. Mari Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Yang mengasihi Tuhan katakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mari yang mengasihi Tuhan katakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami menyembah-Mu, Yesuslah Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, di pagi hari ini kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya kehendak Tuhan hari ini Engkau mencurahkan kuasa-Mu dalam hidup kami semua. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan dengan sepenuh hati di pagi hari ini ya. Bahwa kami lebih dalam merindukan Tuhan seperti rusa merindukan sungai yang berair, seperti domba merindukan rumput yang hijau. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau. Dan seperti tanah kering yang merindukan datangnya hujan, jiwa kami merindukan Engkau. Mari berkata, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami datang di hadapan Tuhan pagi ini. Hati kami haus, hati kami lapar akan pribadi-Mu Tuhan. Mari yang wanita berkata, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. mari yang dia berkata bersama saya, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembah-Mu. Mari kita tangan saudara sama-sama katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah-Mu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil nama Yesus, dia Tuhan selama-lamanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya
segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Dengan sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Yesus menjadi segalanya bagi kita semua ya. Baiklah saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya. Bapa, mari hati kami haus pagi ini, kami datang karena kami cinta, kami merindukan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami ini mendengarnya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Praise the Lord. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama ya merenungkan firman Tuhan di pagi yang indah ini, sebuah renungan firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan saya percaya akan memberkati hidup kita semua ya. Oke, dan Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan pagi ini buat kita semua. Haleluya. Dialah segalanya dalam kehidupan kita semua, saudara-saudaraku. Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Panggil namanya Yesus. Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Amin ya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Oke, mari kita akan lihat renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Haleluya, Tuhan kita luar biasa, dahsyat, Dia pembuat keajaiban. Oke, baik saudara, kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan pagi ini. Kita sudah tiba di serial yang ke-200. Oh, 200 Pak harus. John, Ya. mohon maaf, belum doa firman Pak John. Oh, belum doa firman. Ya, oke. Pak Pendeta sudah berdoa tadi. Oke. Oke. Terima kasih Bu Weli. Terima kasih Bu Weli. Bu Wace, selamat pagi. Bu Wace sudah bersama kita ya di pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Oke. Orang-orang yang luar biasa sudah hadir di pagi hari ini. Amin. Yesus menjadi segalanya. Siapa menjadi segalanya, saudara? Yesus menjadi Yesus segalanya. Amin ya. segalanya. Amin. Oke. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan, tapi tidak apa-apa, saya perbesar supaya Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas ya. Haleluya, terima kasih Yesus, Engkau segalanya bagi kita semua. Oke, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-266 ya. Oke. Temanya kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan. Ini adalah bagian yang kedua. Tadi malam kita sudah bahas bagian yang pertama ya. Dan kita lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 4 ayat 11 dan Pak Lukas Krisnanto dipersilakan. Nats Alkitab kita terambil dari Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu,
dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Oke, praise the Lord. Sebuah pernyataan Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes saat dia ada di Pulau Patmos. Dia melihat betapa agung dan mulianya Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Dan dikatakan dalam ayat ini, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, ya, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara ingat lagu itu? Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, ya. Jadi lagu itu diambil dari ayat ini. Nah, jadi inilah kehendak Tuhan yang kedua yang kita pelajari, ya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan, ya. Yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Tuhan. Itu karena kehendak Tuhan. Yang menciptakan alam semesta ini saudara siapa? Ini adalah Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Yang menciptakan kita manusia di bumi ini itu siapa? Itu Tuhan. Itu kehendak Tuhan, ya. Dan hari ini saudara kita beribadah seperti ini itu karena apa, saudara? Itu karena kehendak Tuhan, ya. Beribadah ini adalah membuat kita makin hari makin dekat, makin mengenal pribadi Dia. Dan kalau kita sudah mengenal Dia, saudaraku, dalam kitab Daniel berkata, umat yang mengenal Allah-nya akan kuat dan bertindak, ya. Sebaliknya umat yang tidak mengenal Allah, Hosea pasal 4 ayat 6 akan binasa, ya. Binasa kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah, ya. Aneh, ya. Udah jadi umat Tuhan bertahun-tahun, terdaftar pada salah satu gereja, tapi ujung-ujungnya binasa. Kenapa binasa? Walaupun dia umat Tuhan, karena dia tidak mengenal Tuhan. Kenapa tidak mengenal Tuhan? Karena dia tidak tahu kehendak Tuhan. Dia tidak belajar akan firman Tuhan, ya. Tadi malam kita sudah pelajari, untuk bisa mengerti kehendak Tuhan itu kita perlu mengerti akan kebenaran, ya, menerima segala kebenaran, yaitu firman Tuhan, saudaraku. Ya, hikmat, segala hikmat kita butuhkan, baru kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Oke, haleluya. Kita lihat bagian penting ini, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehendak Tuhan, ya, kehendak Tuhan yang layak menerima apa? Menerima pujian. Kemudian apa lagi? Hormat dan kuasa, sebab Dia telah menciptakan segala sesuatu termasuk kita semua manusia ini, ya. Dan oleh karena kehendak Tuhan inilah semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi meskipun hari ini engkau dalam persoalan, engkau dalam masalah, beban berat, pergumulan, nah kehendak Tuhan adalah engkau tetap bersyukur. Jangan ngomel, jangan menggerutu. Kalau engkau ngomel, engkau menggerutu, maka engkau sedang menentang akan kehendak Tuhan. Walaupun engkau dalam keadaan yang seperti demikian, keadaan yang buruk, keadaan yang tidak baik, tapi engkau bisa bersyukur karena itu kehendak Tuhan, maka mujizat ajaib akan terjadi. Katakan amin. Yesus memberikan contoh bagi kita sekalian menghadapi 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bagaimana memberi makan mereka yang sekian banyak itu. Di situ tidak ada pabrik roti, tidak ada air mineral, saudara, ya. Tapi Tuhan membuat mujizat hanya dengan 5 roti, 2 ekor ikan. Walaupun kalkulasi manusia di atas kertas ini nggak cukup, kurang. Tapi Tuhan buat mujizat dengan 5 roti, 2 ekor ikan. Mereka semua makan sampai kenyang. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan, bahkan ada sisanya setelah mereka makan sampai kenyang, saudaraku. Ada sisanya 12 bakul. Bagaimana bisa terjadi, saudaraku? Karena ada ucapan syukur.
Orang yang tahu mengucap syukur, dia adalah orang yang memuliakan Tuhan. Karena apa? Dia tahu kehendak Tuhan. Saudara, jadi menghadapi apapun, tetap bersyukur. Dalam segala keadaan, tetaplah berkata, Tuhan baik. Meskipun hal ini sulit, meskipun hal ini berat, meskipun hal ini tidak mudah. Tapi belajar untuk ucap syukur. Karena dengan engkau ucap syukur itulah engkau sementara menggerakkan tangan Tuhan untuk membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu keberuntungan, pintu-pintu kemujuran, pintu-pintu keberhasilan, ya, pintu-pintu kemenangan sedang terbuka, bahkan pintu-pintu kesembuhan. Pada saat engkau ucap syukur dengan keadaanmu, kondisi tubuhmu, ucap syukur meskipun kau merasa ada sedikit ganjalan, ada sedikit hal yang mengganggu kesehatan tubuhmu, tapi ucap syukur. Saya percaya mujizat kesembuhan terjadi. Katakan amin, ya. Haleluya. Yesus aja ucap syukur. Bahkan pada waktu dia mati di atas kayu salib, dia tidak menggerutu, dia hanya berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, saudaraku, ya. Nah, Bapak Ibu, tentang kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan, ya. Dalam kehendak Tuhan bagian yang kedua ini dapat kita pelajari di dalam Roma pasal 9 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, akan sangat membuat hati kita bersyukur, hati kita bersuka cita, hati kita berglori, hati kita bergembira, hati kita bahagia sekali. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, tentu kita akan mendapati ada 3 kebenaran, saudaraku, ya. Berapa kebenaran? Ada 3 kebenaran yang kita akan pelajari tentang siapakah orang percaya yang mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan, ya. Ini di bagian yang kedua, saudaraku. Mari kita lihat siapakah dia, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan. Mari kita lihat, yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Saudara, dia adalah orang percaya yang mengerti. Mengerti bagaimana? Mengerti bahwa hidupnya itu tidak tergantung pada kehendaknya sendiri. Kalau gitu tergantung pada siapa? Tetapi dia tergantung kepada kehendak Tuhan. Amin. Kita lihat Roma pasal 9 ayat yang ke-16. Roma 9 ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Amin. Amin. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Jadi saudara yang kasih Tuhan, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan, itu dia mengerti bahwa hidupnya itu tidak tergantung pada kehendaknya sendiri. Ya, Yesus pun dalam doa Bapa kami mengajarkan apa? Dan jadilah kehendakmu, bukanlah kehendakku yang jadi. Jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Saat Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa sampai keringatnya itu menjadi titik-titik darah, ya, peluhnya itu menjadi titik darah. Karena saking dia menghadapi suatu, ya, akan penyaliban, dia mengalami stres yang luar biasa karena dia harus menanggung dosa seisi dunia. Nah, pertanyaannya, yang stres itu siapa? Apakah Allah atau manusianya Yesus? Bukan Allah, tapi manusianya Yesus, ya. Menghadapi beban begitu berat, dia jadi stres, saudaraku. Sampai keringatnya menjadi peluh, menjadi titik-titik darah. Tapi Bapa, dia hanya bilang, ya Bapa, janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dia minta kalau boleh cawan murka Allah ini lalu dilalukan daripada dia. Tapi dia bilang, janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Ya, jadi ini dia salah satu. Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak, ya, dalam kehendak Tuhan, itu dia mengerti bahwa hidupnya itu tidak tergantung pada kehendaknya sendiri. Berarti pada kehendak siapa? Kehendak Tuhan, ya. Tetapi kepada kemurahan hati Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan, ya. Saudara, kita lihat yang kedua, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan? Ini dia. Yang kedua, setelah dia mengerti, sekarang dia mulai mendengar, ya, mendengar apa, saudara? Dia mendengar firman Tuhan yang berkata Firaun itu dibangkitkan Tuhan menjadi alatnya Tuhan untuk memperlihatkan kuasa Tuhan. Ya, kita lihat Roma pasal 9 ayat 17. Roma 9 ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan kau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam
Engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Amin. Amin. Jadi dikatakan dalam ayat ini, Roma 9 ayat 17, sebab kitab suci berkata kepada Firaun. Kalau kitab suci berkata, Tuhan yang berkata, maka tugas kita apa, saudaraku? Tugas kita itu mendengar, bukan juga Firaun, bukannya Firaun yang mendengar saja. Tapi semua kita orang percaya juga perlu mendengar pada saat Tuhan berkata. Kita mendengar firman Tuhan, Tuhan sedang berkata, Tuhan sedang menyampaikan isi hatinya. Maka ini penting, ya saudaraku. Tugas kita mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Yang berkata bahwa Firaun itu Tuhan dibangkitkan menjadi alatnya Tuhan. Untuk apa Tuhan bangkitkan Firaun? Untuk memperlihatkan kuasa Tuhan. Haleluya. Tuhan membuat keajaiban, saudaraku. Ada 10 tula di Mesir sampai Firaun itu ketakutan, ya. Sehingga Firaun tidak tahan pada waktu kematian anak-anak sulung di Mesir, itu tula yang ke-10. Itu tula yang mengerikan sekali sampai akhirnya Firaun bilang, udah kalian keluar aja dari tanah Mesir ini karena ini malapetaka begitu hebat. Saudaraku, akhirnya Firaun menyerah di situ. Waktu orang Israel sudah keluar dipimpin oleh Musa, keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Mesir itu gambaran perbudakan. Dosa Mesir itu adalah gambaran dunia ini, saudaraku. Orang-orang mengikuti kesenangan-kesenangan duniawi. Daging itu orang yang masih tinggal dalam Mesir. Tapi Tuhan bawa mereka keluar, saudaraku. Dari tanah perbudakan, nah pada saat di tengah jalan, Firaun mengejar orang Israel, saudaraku. Di depan ada laut, lalu di kiri kanan ada, saudaraku, ada gunung, ya, dengan karang batu-batu yang begitu tajam sekali. Mereka tidak mungkin bisa lolos, ya, mereka terjepit di tengah-tengah. So, lihat, Tuhan memperlihatkan kuasanya kepada Firaun, saudaraku. Pada saat orang Israel soal dalam keadaan terjepit di situ, di depan laut, di belakang musuh mengejar, di kiri kanan tidak ada jalan, saudaraku. Mereka tidak mungkin bisa lolos. Tapi Tuhan perintahkan Musa, ulurkan tongkatmu ke arah laut Teberau, dan tiba-tiba laut itu terbelah. Yang kering di tengah-tengahnya itu, dan mereka melewati berjalan di tanah yang kering itu. Pada saat mereka sudah tiba di seberang, Tuhan bilang pada Musa, ulurkan tanganmu di laut itu. Dan pada saat orang-orang Mesir masuk ke dalam laut itu yang tadinya kering, tiba-tiba airnya menyatu dan menutup mereka semua, mati, saudaraku. Ya, Tuhan memperlihatkan kuasanya. Amin, saudaraku. Jadi inilah, Bapak Ibu. Yang kedua, kita belajar bahwa kehendak Tuhan itu adalah orang mendengar firman Tuhan. Firman yang berkata, dia bisa pakai siapa saja untuk menjadi alat Tuhan. Dan Tuhan memperlihatkan kuasanya melalui orang tersebut. Ya, jangan takut menghadapi apapun. Tuhan bisa pakai musuh juga untuk menolong kita, saudaraku. Ya, musuh-musuh yang selama ini berbuat jahat akan dijamah hatinya sampai dia akhirnya bertekuk lutut. Dia harus mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa. Amin. Ya, karena itu kita umat kesayangan Tuhan, kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Jangan takut, Bapak Ibu. Tuhan sanggup melembutkan hati seseorang, hati yang keras menjadi lembut, ya. Hati yang jahat jadi baik. Tugas kita adalah berdoa, memuji, menyembah Tuhan, beribadah dengan setia. Senangkan Tuhan dulu. Nanti Tuhan yang senangkan saudara sekalian. Katakan amin. Lalu kita lihat yang ketiga. Siapakah orang percaya yang mengerti kehendak Tuhan? Ya, di dalam kehendak Tuhan. Mari kita lihat, ya. Kita lihat kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, dia mengikuti kehendak Tuhan yang menaruh belas kasihan kepada siapa yang Tuhan mau. Dia menaruh belas kasihan, ya, siapa yang dikehendakinya. Kita lihat Roma 9 ayat 18. Roma 9 ayat 18. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Amin. Amin. Jadi yang pertama setelah kita mengerti, saudaraku, lalu kita, yang kedua apa tadi? Saudara, kita mendengar, lalu yang ketiga kita mengikuti, ya. Mengerti, mendengar, mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Kehendak Tuhan yang menaruh belas kasihan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau Tuhan itu sudah berbelas kasihan kepada siapa yang dikehendaki, termasuk saudara dan saya yang ikut kehendak Tuhan, apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan menyelesaikan masalahmu? Apa susahnya Tuhan membukakan jalan bagimu? Apa susahnya Tuhan membukakan pintu yang tertutup itu? Tidak ada yang susah, tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil, ya.
Semua itu kalau Tuhan sudah kehendaki jadi, saudaraku, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Bahkan hal yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu Bapak Ibu, persoalannya apakah engkau mau mengikuti enggak kehendak Tuhan? Ikut aja kehendak Tuhan, ya. Seperti pujian yang kita nyanyikan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jangan susah, saudaraku. Senangkan hati Tuhan saja. Bagian Tuhan adalah kembali menyenangkan hati saudara dan saya. Amin ya. Orang yang ikut Tuhan dengan setia, yang menaruh pengharapan tidak akan pernah dikecewakan. Bahkan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Selama engkau mengerti kehendak Tuhan, engkau aman, ya. Hidupmu bahagia. Katakan amin. Orang bahagia bukan karena dia nggak ada masalah. Ada masalah, tapi hatinya bahagia. Karena apa? Dia sadar ada Yesus dalam dirinya. Ada Roh Kudus dalam dirinya. Ada firman Tuhan dalam dirinya. Ya, itu yang luar biasa, saudaraku. Mari kita lihat apa hasilnya dari 3 rahasia iman ini. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia hidup hanya bergantung pada kemurahan hati Tuhan. Amin ya. Mari kita lihat Roma 9 ayat 16. Roma 9 ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Amin. Tetapi kepada kemurahan hati Allah, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Jadi kita hidup ini karena kemurahan hati Tuhan, ya. Dalam bahasa Inggris disebut mercy of God, kemurahan, kebaikan hati Tuhan, ya saudaraku. Ini yang disebut dengan anugerah, ya saudara. Masih ingat ya? Yang saya selalu sampaikan ada 4 pengertian tentang anugerah. Yang pertama itu hadiah yang diberikan kepada manusia. Yang kedua yaitu kemurahan hati Tuhan atau kebaikan hati Tuhan diberikan kepada manusia. Yang ketiga itu adalah sebuah kemampuan ilahi diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa sehingga dia mampu menghadapi setiap persoalannya. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah sebuah kesempatan, opportunity. Jangan engkau sia-siakan kesempatannya. Kemarin kita sudah belajar tentang saudara kembar, kakak beradik, Esau dan Yakub. Ya, Yakub itu disayang Tuhan, sementara Esau dibenci Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena Esau menganggap remeh. Dia itu tidak menghormati, menghargai akan anugerah Tuhan, sehingga Tuhan benci kepada Esau. Tapi Yakub Tuhan mengasihi karena Yakub itu tahu menghargai anugerah Tuhan. Ya, saudaraku. Nah, mari kita lihat yang kedua. Yang kedua ini hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia adalah alatnya Tuhan untuk apa? Memasyurkan nama Tuhan di seluruh bumi. Kita lihat ya, Roma 9 ayat 17. Roma 9 ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam kau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Amin. Amin. Ya, jadi orang percaya yang taat pada firman Tuhan itu, dia menjadi alatnya Tuhan untuk apa? Memasyurkan nama Tuhan di seluruh bumi. Ya, bumi di mana manusia berdiam, saudaraku. Nama Tuhan dimasyurkan. Jadi tugas kita adalah memasyurkan nama Tuhan di seluruh bumi. Ya, saudaraku. Haleluya. Dan kita lihat yang ketiga yang terakhir, ini dia bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakui bagaimana? Bahwa Tuhan menegarkan hati siapa yang dia kehendaki. Ya. Bahkan dia bisa melembutkan hati siapa yang dia bisa lembutkan. Kita lihat Roma 9 ayat 18. Roma 9 ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Amin. Amin. Jadi hati seseorang itu Tuhan bisa lembutkan, Tuhan bisa menegarkan hatinya. Contoh Firaun ini.
Musa dan Harun bolak-balik menghadap Firaun. Tuhan sudah buat tanda-tanda mujizat. Mujizat yang pertama, penghukuman yang pertama, kedua, ketiga. Tapi Firaun tetap menolak. Karena apa? Tuhan menegarkan hati Firaun. Supaya apa? Tuhan memperlihatkan kuasanya kepada Firaun, ya. Makanya Alkitab berkata, orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam berbagai-bagai malapetaka. Saudaraku, nah ini sikap hati yang benar yang kita perlu ikuti adalah memiliki hati yang taat. Hati yang rela melakukan kehendak Tuhan. Jangan keraskan hati. Kalau orang mengeraskan hati, itu kebanyakan penyakit-penyakit yang mematikan, menggerogoti tubuhnya. Ya, seperti kanker, tumor, dan sebagainya. Tapi kalau orang minta Tuhan lembutkan hatinya, hati yang tadinya benci, yang tadinya penuh dendam, yang penuh kepahitan, kemarahan, suatu akhirnya dilembutkan sehingga dia mampu mengampuni orang yang bersalah, maka disitulah dia menerima mujizat, ya, termasuk kesembuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian di pagi hari ini, dan Pak Lukas akan berdoa untuk kita semua di pagi ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman Kau ajarkan kepada kami kembali pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kami bisa dapat melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Kami untuk selalu menuruti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami dengan baik dan benar ya Tuhan. Untuk kami dapat mengerti bahwa hidup-Mu adalah hidup yang tetap kami andalkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mengikuti akan kehendak dan rencana-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan kami juga mau menjadi pendengar-pendengar firman-Mu yang setia di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami bisa melihat akan kuasa Tuhan Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan kami juga untuk mau mengikuti akan kehendak-Mu. Untuk menaruh belas kasihan Bapa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkaryalah di dalam hati kami, bekerjalah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami benar-benar mengikuti akan kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi. Biarlah kehendak-Mu saja ya Tuhan. Agar kami bisa dapat mengerti, memahami apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Dan kami pun juga mau mengikuti akan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kau selama-lamanya. Terpujilah Kau selama-lamanya. Berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan begitu setia memberkati kami setiap hari melalui pengajaran firman-Mu yang baru buat kami, agar kami pun juga semuanya jemaat-jemaat gereja SCC bisa dapat bertumbuh di dalam keimanan kerohanian kami bersama-sama untuk menjadi buah yang baik, yang benar, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan hamba-Mu Pastor John Sarbunan terus umur panjang yang lebih lagi daripada depan, bahkan juga akan hikmat-hikmat yang dari surgawi tercurah turun. Berkati akan hamba-Mu ini ya Tuhan, agar hamba-Mu ini dapat mengaplikasikan berkat firman hikmat yang dari Tuhan ditaburkan kepada kami jemaat-jemaatnya juga di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dalam kehidupan rumah tangga, berkati dalam usaha, berkati apa yang menjadi keinginan, kerinduan dalam keluarga Pastor George Sarbunan. Berkati istri, anak-anaknya, dan keluarga besarnya, opa, oma, semua diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Demikian pun juga kami yang sudah menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini pun kami diberkati. Terpujilah Kau selama-lamanya. Doa ucapan syukur kami kepadamu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus dalam nama Tuhan Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto untuk doa yang sangat indah di pagi hari ini. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Lukas Krisnanto ya. Amin. Oke, kembali pada host kita pagi ini. Ya, terima kasih Bapak Lukas memperdengarkan firman Tuhan dan juga sama-sama Ibu Joyce. Sudah firman Tuhan. Luar biasa pakai Tuhan. Saya merasakan maupun yang hadir pada pagi hari ini, saya merasakan semuanya yang sudah dapat tugas dari Bapak Pendeta John Sarbunan dipakai Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Juga
Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang telah memimpin Praise God. ibadah pagi ini yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh, saya juga merasakan kemarin saya ada syukuran di tempatnya kakak saya di Juanda yang memang saya minta tolong Pak John. Saya lihat memang Pak John itu luar biasa. Waktu sesudah melayani pada tanggal 27 di Surabaya di rumahnya Ibu Yeti, lalu melanjutkan lagi pelayanan yang luar biasa. Saya ini percaya Bapak Pendeta John Sarbunan maupun Ibu Sinta juga rombongan, Ibu Yeti, Ibu Nina, Ibu siapa lagi tuh saya luar biasa. Saya senang sekali. Juga saya merasakan dulu sama sekarang yang luar biasa dipakai Tuhan. Semuanya ini yang sudah diberi tugas dari Bapak Pendeta John Sarbunan terus ikut terus. Saya merasakan, jangan lupa dengan firman Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Saya sama sekali dulu itu tidak pernah membaca firman Tuhan. Sekarang saya lakukan, saya menginjak 2023, saya ikut Zoom. Pak John yang pertama itu 22, tahun 22 saya ikut, saya tidak pernah baca firman. Saya ikut, kok tangan saya bergetar, saya bicara sama Bapak Pendeta John Sarbunan, terus Ibu Joyce, terus. Memang tiap kita tatap muka, kita maju, kita didoakan sama Pak John. Tangannya Pak John tuh luar biasa dipakai Tuhan. Ya ini saya merasakan bergetar, akhirnya saya praktekkan. Cucu saya sakit, saya bilang sama mantu saya, dia lain agama dengan saya, tapi saya percaya. Seisi rumah satu diselamatkan, semua diselamatkan. Amin. Akhirnya saya doakan, dia sembuh. Saya pulang dari rumah sakit, kira-kira selisih berapa jam, terus mantu saya bilang, Mami, Eca sudah mau minum susu, mau makan, dia sudah mulai lincah. Oh, puji Tuhan. Amin. Minta sama Tuhan ya, Ven. Semua itu Mami sekarang ini percaya Tuhan turut campur tangan. Juga saya merasakan kemarin itu ibadah, memang saya punya kerinduan Pak John. Ya. Ini saya mau mengenalkan jiwa-jiwa. Saya yang pertama kali itu, yang terutama keluarga saya dulu ini saya mau berkumpul ibadah. Saya ambil waktu. Ternyata Bapak Pendeta John tidak bisa karena juga ya saya juga terima kasih dengan Bu Sinta yang tak putus-putusnya dengan pelayanan, dia setir. Pak John yang khotbah luar biasa itu Pak John. Kita percaya luar biasa Pak John. Saya ingat waktu Oma berbicara dengan saya, selalu Oma ceritakan kalau saya ibadah di rumahnya Bapak Ibu Pendeta John maupun bapaknya Pak John, saya selalu sharing sama Oma, saya selalu duduk bersama-sama Oma. Karena saya kalau duduk bawah saya tidak bisa, selalu saya duduk di atas, saya berbincang sama Oma. Oma selalu kasih nasihat saya. Tidak usah takut, Ibu Joyce, oh ya Oma, itu pengganti orang tua saya. Saya juga merasa beban saya itu, saya tidak ikut Zoom. Waktu itu ada Oma Zoom, saya tidak pernah ikut Zoom. Ya Pak John ya, Oma sudah ikut Zoom ya. Waktu itu saya tidak ikut, terus akhirnya Oma meninggal. Opa yang melanjutkan, ya di situ saya sharing-sharing sama Opa. Oh, luar biasa memang. Tidak usah takut Bu Joyce, terus. Ya Opa, saya ini kesempatan buat saya dengan hari tua saya supaya saya untuk melayani, untuk mencari jiwa-jiwa, ya ini melalui keluarga saya sendiri.
diganti Pak siapa? Pak John kemarin Panelis, itu. panelis. Pak Cornelis, wah, luar biasa juga firman Tuhannya. Oleh karena itu temannya Bapak Pendeta John Sarbunan juga dia orang Ambon, luar biasa. Dia juga menyampaikan kebenaran firman, terus dia juga kesaksian. Ternyata istrinya sudah meninggal. Dia membawa 2 anak, dia yang mendidik anaknya mulai dari kecil sampai sudah dewasa. Memang dia juga seperti Pak John, aduh liku-liku di dalam rumah tangganya itu. Saya sampai, aduh saya nangis, saya mendengarkan firman-Nya itu luar biasa. Akhirnya saya ditunjuk untuk memimpin puji-pujian Pak John kemarin itu. Saya bilang, oke, tapi saya serahkan ke adik saya, Pak John Sonya. Luar biasa, Pak John. Luar biasa kita waktu ibadah itu, luar biasa. Itu saya rindu, nanti saya mau bawa dari keluarga-keluarga saya, Pak John. Begitu kesaksian saya yang luar biasa, kita ikut Zoom. Kalau bisa jangan putus-putusnya. Saya ini orangnya, mana ada urus. Biar saya keliru, saya hantam saja. Lama-lama akhirnya saya juga bisa. Terus itu baca firman itu jangan lupa, saya merasakan ya. Selalu saya mau tidur, saya selalu baca di Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Memang di situ tuh saya baca itu juga liku-liku seperti Bu Yeti, yang ada yang mau nembak Bu Yeti itu, jangan takut Bu Yeti, terus baca firman. Selalu kita dilindungi sama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya mari kita masuk doa prophetik akan dinaikkan oleh Ibu Yeti dari Sidoarjo. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Joyce. Ya. Saya akan menaikkan doa prophetik. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran
dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan Yes. ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih Pastor John Sarbunan. Amin. Ya, terima kasih Ibu Yeti dari Sidoarjo yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan Amin. Terima kasih Bu Joyce. ya, sama-sama. Dan selanjutnya mari kita menyimak pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun dari Papua. Silakan Ibu Weli. Baik Ibu Joyce, terima kasih buat waktunya. Ya, Bapak Ibu, ya, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via rekening OPO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB melalui live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung. Ini nanti Bapak Ibu di tempat Pak Brudi tanggal 11 Mei ya. Ini belum diganti ya. Oke. Tanggal Ya. 11 Mei. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistowati dengan nomor HP tertera. Selanjutnya spesial Happy Birthday April 2024. Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Ya, siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistowati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Bu Weli.
Ya, terima kasih Ibu Beli Hubun yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, mungkin ada yang mau didoakan, silakan kirim WA atau langsung berbicara dengan Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, Bapak Pendeta. Ya, Bu Weli. Ya, mohon doa untuk nanti cucu Aren dengan pasangannya rencana hari Sabtu tanggal 4 akan menikah. Puji Ya. Tuhan. Oke, siap. Ya, dengan cucu Aldo yang ditempatkan di Bovendigul di puncak polisi. Ya. Aldo nih yang sudah jadi polisi. Oke. Ya, nanti hari Rabu rencana berangkat. Ya, Ya. terima kasih Bapak Pendeta. Ya, oke, kami doakan ya. Ya, baiklah, ya, Joyce. Ya, kami mengucapkan terima kasih. Ibadah pada pagi hari ini Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, melayani tak putus-putusnya, mulai dari pagi, mulai dari siang, mulai dari malam. Juga siapa yang mau minta bantuan untuk doa, untuk ibadah di rumah, Tuhan luar biasa pakai Pak John. Pak John selalu dijamah pada Tuhan Yesus. Oleh karena kami juga merasakan dengan bimbingan Bapak Pendeta John Sarbunan, kami juga dapat Roh Kudus, dapat hikmat. Ya, ini yang satu beban saya Pak John. Yang saya keras kepala ini saya belum bisa. Tapi saya percaya, saya minta sama Tuhan, Memang saya keras orangnya Pak John, supaya Tuhan pulihkan saya, supaya saya bisa untuk lemah lembut. Oleh karena memang janji saya Pak John, saya mau melayani seperti adik saya ini Pak John. Dia itu lemah lembut Pak John. Kalau saya ini orangnya masih keras Pak John. Saya juga minta bantuan Pak John, didoakan Pak John. Itu permintaan dari saya. Dan terima kasih semua yang hadir di ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan saya serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Ya, mari Bapak Ibu kita bersatu hati untuk Ibu Joyce. Tuhan memberi engkau hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan lembutkan hatimu seperti hati Tuhan di dalam nama Yesus. Yesus berkata, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam nama Yesus, jiwamu akan tenang ketika engkau dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2. Dan ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau dapatkan kekuatan yang membuat engkau mampu melewati setiap persoalan pergumulan hidup ini. Jangan takut, Tuhan pegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Kau akan lihat kemenangan demi kemenangan satu persatu akan dinyatakan Tuhan. Termasuk pergumulan itu masalah anak, yaitu Wawan, kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan akan menjauhkan daripadanya hati yang keras, memberikan dia hati yang baru dan roh yang baru, hati yang takut akan Tuhan, memberikan dia kasih, pengampunan, pertobatan, Wawan dan istrinya. Kami percaya Tuhan pulihkan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Terima kasih keuangan, ekonomi, bisnis, karir, bahkan kesehatan. Memberikan kepada Bu Joy, suaminya Pak Umar, semua anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, jangan takut Bu Joyce, bahwa engkau berjalan bersama dengan Tuhan, akan ada terobosan-terobosan ajaib dalam kehidupanmu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu lah akan terpancar kehidupan. Kami berkati Bu Joyce,
bersama dengan Tuhan suami, anak mantu cucu, juga Bu Sonya, berkati mereka dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Untuk Pak Lukas, kami doakan Pak Lukas, ada kuasa dan mujizat yang menyertai engkau dimanapun engkau melangkah. Tuhan menyertai engkau bersama dengan putrimu, Adik Kesia Temi. Percaya akan ada keajaiban, akan ada mujizat keuangan yang akan dibukakan Tuhan, dinyatakan Tuhan. Di dalam waktu-waktu ini engkau lihat satu persatu, Tuhan akan buktikan itu. Supaya nyata bagimu bahwa Tuhan yang kau sembah, yang kepadanya kau melayani, yang kepadanya kau tetap setia, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Jangan takut, Tuhan sudah mendengar doamu. Akan ada keajaiban-keajaiban Tuhan dalam beberapa waktu ini. Engkau akan lihat Tuhan akan bawa engkau pada satu musim yang baru, di mana engkau menemukan hal-hal yang belum engkau temukan di musim sebelumnya. Tuhan akan bawa engkau untuk musim yang baru ini, di mana ada kegirangan, ada sukacita, ada pintu-pintu yang mulai terbuka dalam nama Yesus bagimu. Terima dengan iman. Tuhan sudah mendengar doamu di hari ini. Tuhan berikan engkau kekuatan, kesehatan, engkau bisa melihat kebahagiaan untuk anak keturunanmu. Tuhan akan berkati engkau sepanjang hidupmu dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan beri engkau masa depan penuh harapan bersama dengan Adik Kesia Temi. Dan kami percaya Tuhan mendengarkan doanya, apa yang menjadi harapan dan impiannya untuk juga hotel yang ada di Tretes. Tuhan, kalau itu adalah kehendak Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik, berkat-Mu, kebajikan, kemurahan akan mengikuti Pak Lukas sepanjang umur hidupnya. Dan engkau akan mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan dimanapun engkau berada. Untuk Ibu Yeti Sulistiorini, kasih anugerah Tuhan akan melimpah atas kehidupanmu dalam nama Yesus. Jangan takut. Tuhan berkata, akulah yang akan menolong engkau di dalam nama Yesus. Melewati setiap persoalan, pergumulan. Kau akan lihat satu persatu. Tuhan akan buktikan itu dalam nama Yesus. Dalam beberapa hari ke depan ini, engkau akan melihat mulai dari sekarang, Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan membuat segalanya menjadi indah pada waktunya. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memproteksi kehidupanmu. Ada perlindungan Tuhan begitu sempurna. Bahkan Tuhan akan pagari engkau dengan pagar berapi dari sorga. Ada tembok-tembok berapi yang akan mengelilingi engkau. Sehingga engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Jangan pernah keluar dari perlindungan Tuhan. Tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau aman di dalamnya. Bersama dengan semua anak mantu cucu, mereka semua akan menjadi murid Tuhan. Mereka akan belajar akan firman yang benar. Dan ketika engkau mengenal Tuhan yang benar, maka engkau akan menjadi orang yang kuat, yang tidak akan pernah bisa terkalahkan oleh kekuatan kuasa musuh manapun. Dalam nama Yesus, berkati Bu Jeti, percaya keuanganmu akan dilancarkan Tuhan, ekonomimu akan dimudahkan Tuhan, rezekimu akan berdatangan terus dalam kehidupanmu. Asal engkau tetap setia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan bawa engkau untuk berjumpa dengan orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang kunci. Engkau akan menjangkau mereka dengan Injil Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan berkati pekerjaanmu, bisnismu dalam nama Yesus. Untuk Ibu Wace dalam nama Yesus, Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tapi engkau ada hari ini karena Tuhan sedang melimpahkan engkau kasih dan kekuatannya dalam dirimu. Sehingga engkau mampu melewati semua dengan baik. Tetap bersyukur bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Pada waktu engkau dicobai, Tuhan itu setia dan adil karena itu dia akan membukakan jalan bagimu. Dan memberi engkau jalan keluar. Ada jawaban-jawaban doa yang kau naikkan, Tuhan sudah mendengar. Dan engkau akan lihat keajaiban-keajaiban Tuhan sedang Tuhan nyatakan, sedang berdatangan dalam hidupmu satu persatu. Aku akan lihat bagaimana Tuhan menjamah semua anak-anakmu, mantumu, cucumu. Akan diberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang takut akan Tuhan. Dan mereka akan mengasihi engkau bersama dengan suamimu, Pak Kim Sun. Dalam nama Tuhan pulihkan kesehatannya. Akan ada keajaiban dalam kehidupanmu bersama dengan suamimu. Tuhan berikan engkau perlindungan, kekuatan, kasih anugerah. Tuhan mencukupi segala kebutuhanmu. Untuk rumah yang hendak dijual di jalan, oh Tuhan Yesus rungkut. Oh kami doakan, biarlah Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Dan percayalah, kalau Tuhan yang sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tetap percaya,
Tuhan buat kelancaran, kemudahan di dalam kehidupanmu. Apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan akan buktikan itu bagimu. Berkati Tuhan, buat saya beri kekuatan, kesehatan, mencukupi segala kebutuhannya dalam nama Yesus. Untuk Ibu Weli Hukubun, engkau terima aliran kuasa kesembuhan, mujizat ajaib mengalir atas tubuhmu. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan engkau jantungmu, kakimu tidak bengkak lagi, kembali stabil dalam nama Yesus. Supaya kakimu dipakai melangkah mencari jiwa, dipakai melangkah untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan dalam nama Yesus. Berkati Ibu Weli, Tuhan berkati semua keluarga besar Hukubun De Freitas yang ada di Kota Jayapura, Papua. Kami berdoa untuk anak Aren, cucu yang akan menikah di bulan depan pada tanggal 4 Mei. Tuhan sertai, biarlah Tuhan Yesus ini pemberkatan ini, biarlah mendatangkan kasih anugerah, belas kasihan, kebaikan, lembaran yang baru yang akan dibuka oleh Aren bersama dengan istrinya. Kami doakan, biarlah istrinya mengenal Yesus, bukan dari apa kata orang, tapi ada sebuah kerinduan, ada sebuah hasrat yang kuat untuk mengenal Yesus Sang Juru Selamat, dan pakai Aren bersama istrinya untuk membawa keluarganya untuk bisa mengenal Yesus. Terima kasih, kami tahu satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk Aldo yang akan bertugas, ya Tuhan. Kami doakan sertai dia di tempat yang baru, di mana dia hendak ditugaskan di sana. Tuhan sertai dia di hari Rabu, dia akan berangkat. Tuhan, Engkau mendahului dia, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang besi, menghancurkan segala kekuatan musuh, sehingga semua dilancarkan Tuhan. Berkati Tuhan, Aldo, Aldrik, berkati juga Nito, Rusu, berkati juga Tuhan Arsenio, berkati juga orang tuanya, berkati juga Yuli, berkati Pak Wahyu, Hukubun dan Ibu Sinta, berkati pekerjaan proyek mereka, tambahkan order omset, nama Tuhan dipermuliakan. Dan berkati juga Pak John Hukubun, juga Pak Stephen De Freitas, berkati dalam menanti untuk ujian PTG sudah selesai. Percaya Tuhan yang membuat segalanya menjadi indah pada waktunya. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami tak lupa berdoa untuk keluarga almarhum Ibu Tabita Keliduan, hiburkan mereka semua. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai baik anak, mantu, cucu. Bila lewat peristiwa ini mereka tetap kuat dalam Tuhan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu Bapak. Berkati Pak Bruri Tikwalu, sembuhkan dia, sembuhkan Sinyo di Nganjuk, sembuhkan Cilinda, Effendi, sembuhkan anak-anakmu, Pastor Cornelis Ismail, sembuhkan. Dalam nama Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar, kami doakan selamatkan dia. Ini doa kami kepadamu Ibu Sandra yang ada di Jerman, Putri Pak Bruri Brosalin, Tuhan tolong, kami doakan kebaktian tanggal 11, ya Tuhan Mei di tempat Pak Bruri, Tuhan tolong hadirat kuasa, urapan yang baru tercurah dan dicurahkan, keajaiban dinyatakan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, berkati juga anak-anak Yohan, Cindy, James, berkati mereka semua. Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kesembuhan, terima kemenangan, terima pertolongan, bahkan terima kemuliaan Allah di tahun 2024 ini. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. Nanti siang ibadah doa mujizat 1 jam. Ya Pak Lukas, terima kasih. Bu Yeti. Terima kasih Pak John. Terima kasih buat pelayanan. Bu Eli, terima kasih. Terima kasih Bu Wace, Weli. semangat ya. Terima kasih Bu Yanwati. untuk doanya, Terima kasih Bu pelayanannya. Yeti. Sama-sama Bu Eli. Terima kasih Shalom buat untuk Bu Ashe. Ya, Terima salam. kasih Bu Sinta. Pak John, Ya. besok turun ini mau meneruskan kelanjutan Oke, dengan lanjut. keluarga. Tuhan Salam Yesus ya memberkati. buat Bu Sonya. Tuhan berkati semuanya. Ya, Bye-bye. Pak John. God bless you all. Amin. Ya.